Pratikum Agroklimatologi tentang Growing Degree Days oleh Lara Pramudia dengan NIM 2502029 dari Agroteknologi 25B, dosen pengampun Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Setiap transisi fase fenologi seperti perkecambahan hingga pematangan panen membutuhkan akumulasi energi panas yang spesifik. Mengingat fluktuasi cuaca yang semakin tidak menentu, prediksi umur panen yang hanya mengandalkan perhitungan hari di kalender atau satuan waktu seringkali tidak akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, metode Growing Degree Days atau GDD ini atau satuan panas digunakan secara luas di bidang agrometeorologi. GDD mengukur akumulasi energi panas harian yang berada di atas suhu dasar atau base temperature, yakni batas suhu di mana metabolisme tanaman berhenti. Nah, dengan metode GDD ini, prediksi fase kritis tanaman dan waktu panen menjadi jauh lebih presisi dibandingkan umur kalender konvensional. Oleh karena itu, penerapan GDD sangat penting sebagai indikator utama dalam manajemen budidaya pertanian yang adaptif terhadap dinamika iklim mikro. Tujuan pratikum yang pertama yaitu menguantifikasi akumulasi satuan panas, menghitung total kebutuhan energi termal yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai setiap fase fenologinya. Yang kedua, memprediksi kematangan panen yang presisi, menentukan umur panen yang optimal berdasarkan pencapaian ambang batas GDD, sehingga kualitas pasca panen dapat lebih terjamin. Nah, yang ketiga, menganalisis laju pertumbuhan, menilai pengaruh variasi suhu udara harian terhadap kecepatan perkembangan organologis dan fisiologis tanaman di lapangan. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada pratikum ini ada tali rafia, penggaris, aplikasi pengukur suhu, kelapa sawit pre-nursery, dan air. Nah, berikut adalah cara kerja yang kami lakukan pada pratikum ini. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu seperti yang di video tadi, siapkan kelapa sawit pre-nursery, susunlah kelapa sawit tersebut dengan jarak tanam segitiga sama sisi. Kemudian, lakukan pengukuran di hari pertama dan di hari terakhir yang meliputi lebar daun, panjang daun, dan jumlah helai daun kelapa sawit menggunakan tali rafia sebagai alat bantu. Lakukan pengukuran suhu setiap hari di pagi hari dan siang hari selama 30 hari, dan jangan lupa disirami di pagi hari, dan catatlah pengukuran tersebut di dalam tabel pengamatan. Nah, berikut adalah hasil pengamatan yang kami dapatkan dari pengamatan suhu harian atau GDD-nya dalam 31 hari atau 1 bulan. Nah, dari hari pertama tim max-nya 31 derajat Celcius dan tim min-nya 25 derajat Celcius. GDD hariannya yaitu 13 dan akumulasi GDD-nya 13. Nah, hari kedua tim max-nya ada di 29 dan tim min-nya ada di 25. GDD hariannya ada di 12 dan akumulasi GDD-nya ada di 25. Begitupun sampai dengan tanggal 31. Rumus yang dipakai adalah pertambahan tinggi itu tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Kalau pertambahan jumlah daun sama dengan rumus yang dipakai pada pertambahan tinggi bibit, yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Nah,
Selanjutnya, pembahasan pengamatan. Berdasarkan analisis data yang didapatkan fluktuasi suhu udara di area pre-nursery selama 31 hari, pengamatan tergolong ideal bagi pertumbuhan kelapa sawit dengan rata-rata suhu maksimum harian sebesar 31,1 derajat Celcius dan suhu minimum di angka 25 derajat Celcius. Menggunakan ambang suhu dasar atau base temperature sebesar 15 derajat Celcius yang khas bagi tanaman kelapa sawit. Akumulasi satuan panas atau growing degree days atau GDD yang berhasil dikumpulkan oleh bibit mencapai total 353 hari. Meskipun sempat terjadi stagnasi akibat adanya data kosong pada hari ke-23, 24, 25, 27 karena agenda luar atau family gathering dan sinkronisasi BMKG, penerimaan energi termal yang konsisten di atas suhu dasar ini terbukti efektif mendorong pembelahan sel dan metabolisme vegetatif yang ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata tinggi bibit sebesar 2,83 cm serta penambahan jumlah daun rata-rata sebanyak 2,33 helai pada ketiga sampel bibit kelapa sawit. Kesimpulan, metode Growing Degree Days atau GDD terbukti menjadi instrumen yang akurat dalam memantau perkembangan vegetatif kelapa sawit pada fase pre-nursery dibandingkan hanya mengandalkan perhitungan hari kalender konvensional. Akumulasi energi termal yang diserap oleh tanaman di atas suhu dasar berbanding lurus dengan peningkatan laju pertumbuhan bibit yang secara nyata merangsang pemanjangan batang serta diferensiasi pembentukan helai daun baru. Nah, dengan demikian, pemantauan satuan panas dapat digunakan sebagai indikator fisiologis yang andal untuk menilai kesiapan dan keseragaman bibit sebelum dipindahkan ke area pembibitan utama atau main nursery. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau referensi dari pembahasan ataupun materi yang saya cari. Dan sekian dari saya, terima kasih.